Baik, saya Neverina Areva dengan NIM 15240267. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi di tugas dengan materi judul materinya pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan. Bahan belajar: 1. Pertidaksamaan linear satu variabel dan sifatnya. 2. Pertidaksamaan linear dua variabel dan sifatnya. 3. Pertidaksamaan kuadrat. 4. Pertidaksamaan kuadrat irasional. Pendahuluan: pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Notasi dasar dalam pertidaksamaan adalah lebih kecil dari, sama dengan, lebih besar dari, sama dengan. Adapun sifat-sifat pertidaksamaan linear satu variabel: 1. Tanda pertidaksamaan tidak berubah dengan operasi perjumlahan dan pengurangan. 2. Tanda pertidaksamaan tidak berubah dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan positif yang samaan. 3. Tanda pertidaksamaan akan berubah dengan operasi perkalian bilangan negatif yang sama. 4. Apabila A dan B, N adalah positif, maka A lebih besar dari B tetapi AN lebih kecil dari B min N. 5. Apabila A lebih kecil dari B dan B adalah negatif, N adalah positif, genap, maka AN lebih besar dari BN. 6. Apabila A lebih kecil dari B dan B adalah negatif, N adalah positif ganjil, maka A lebih kecil dari BN. Lanjut, pertidaksamaan linear satu variabel merupakan pertidaksamaan yang terdiri dari minimal satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Misalkan B adalah bilangan real, dengan A tidak sama dengan 0. Bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel: AX tambah B lebih kecil dari C, AX tambah B lebih besar dari C, AX tambah B sama dengan C, AX tambah B sama dengan C. Keterangan A dari ini disebut dengan koefisien, sedangkan X ini disebut dengan variabel, B dan C ini disebut dengan konstantan atau bilangan konstantan. Ini adalah tanda pertidaksamaan. Ada contohnya. 1. Tentukan nilai X pada pertidaksamaan. X tambah 7 atau sama dengan atau lebih dari sama dengan B 6X lebih kecil dari 18. Min 5X sama dengan 10. Penyelesaian: X tambah 7 dari ini diturun ke sini, dari nilai A ini turun ke sini, X tambah 7 sama dengan 10, sama dengan X sama dengan 10 min 7 X sama dengan 3. Di mana kan ini tadi turun, dan sedangkan 10-nya pindah ke sini dan 7-nya pindah, maka positif dari negatif, ketika pindah bilangan negatif positif pindah, maka hasilnya negatif, tidak sama dengan min 3. 10 kurang 7 yaitu 3. Kedua, 6X lebih kecil dari 18 sama dengan X 18 per 6X kurang 3. Ini turun bilang ini 6X sama 18. 18 kita bagi 18 per 6 kali 3. Contoh 1. Tentukan nilai X pada pertidaksamaan A. X tambah 7 lebih dari atau sama dengan 10. B. 6X lebih kecil dari 18. C. Min 5X kurang dari atau sama dengan 20.
penyelesaian X tambah 7 lebih dari 10 sama dengan X lebih dari 10 kurang 7 sama dengan X lebih dari 3. Gimana? Ini soal dari sini sama 10 keturun ke sini. Bilangan 10 pindah ke sini jadi positif. Jadi bilangan 7 pindah ke sini, pindah ke sebelah kanan jadi bilangan negatif. 10 kurang 7 sama dengan 3. Lanjut, bagian B, 6X lebih kecil dari 18 sama dengan X lebih kecil dari 18 per 6. X sama dengan 3. 18 ini kita ambil dari sini, 6 kita ambil dari sini, X-nya kita pindah ke sini. Jadi 18 kurang 18 bagi 6 yaitu 3. Bagian C, min 5X sama dengan 20, min 5X sama dengan 20 sama dengan X lebih dari atau sama dengan 20 per min 5 dan X pindah 20 kita ambil dari 20-nya kita ambil dari sini, min 5-nya kita taruh ke bawah per min 5, X kita pindah ke sini sama dengan min 4. 20 bagi min 5 sama dengan 4. Sekian. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang melibatkan dua variabel berpangkat 1. Misalnya X dan Y, dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, ataupun kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini juga ada keterangan-keterangannya ya. A sama B itu konstanta, X sama Y-nya itu variabel, sedangkan yang di bawah ini itu ada tanda pertidaksamaannya. Nah, ini ada cara sederhananya untuk mencari pertidaksamaan linear dua variabel. Cara yang pertama itu, jika X-nya sama dengan 0, kita cari Y-nya dulu. Nah, jika Y-nya sama dengan 0, kita cari X-nya dulu, seperti itu. Nah, setelah tadi di cara pertama kita menentukan titik X dan Y, di cara kedua kita bisa langsung membuat grafik dari titik X dan Y tersebut. Cara yang terakhir, kita arsir daerah sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Nah, setelah tadi kita mengetahui 3 cara sederhana untuk menentukan pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang saatnya kita melakukan latihan ya. Berikut ini ada contoh soal yang akan kita kerjakan bersama ya, seperti bisa dilihat. Masuk aja ya ke soal, kita langsung menggunakan cara sederhana tadi. Di cara yang pertama kan, kalau kita mau cari X berarti Y-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau kita mau cari Y berarti X-nya sama dengan 0. Di sini kita mulai dari X sama dengan 0, berarti kita akan mencari Y terlebih dahulu. Nah, di sini kan 5X, berarti 5 dikali 0, itu langsung dimasukkan aja ke soalnya ya. Nah, ini setelah kita hitung hasil akhirnya itu 5 ya, karena 30 dibagi 6 jadinya 5. Nah, begitupun sama kita mencari yang X, berarti Y-nya sama dengan 0 ya kan. Y sama dengan 0, itu berarti kita cari yang X ya, yang bawahnya. Itu berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Oke, berarti Y-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan 6. Nah, karena di langkah sebelumnya tadi kita sudah menentukan nih, sudah mencari ya titik X dan Y itu berapa. Di langkah yang kedua kita langsung saja membuat grafik dengan titik-titik tersebut. Di langkah yang terakhir kita langsung saja ya arsir daerah sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Nah, untuk yang ketiga, kita akan bahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, ciri utama dari pertidaksamaan kuadrat ini adalah salah satu variabelnya harus memiliki pangkat 2. Nah, ini pangkat 2 ya, teman-teman. Nah, sehingga bentuk umum dari pertidaksamaan ini adalah yang pertama, AX pangkat 2 plus BX plus C kurang dari 0. Yang kedua, AX plus BX plus C lebih dari 0. Nah, ini juga lainnya kurang lebih sama. Cuman yang membedakan adalah tandanya di sini ya, ada kurang dari, lebih dari. Nah, di mana A, B, dan C ini A,
B dan C ini adalah konstanta, sedangkan X-nya sendiri sebagai variabel. Nah, jika digambarkan dalam bentuk grafik, pertidaksamaan kuadrat ini akan membentuk grafik parabola yang akan membuka ke atas. Nah, jadi gambar grafiknya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Nah, dia akan membuka ke atas. Ini hapus dulu biar kelihatannya. Nah, di sini Oke, di sini aku udah nyediain satu soal dan langsung aja aku jelasin beserta langkah penyelesaiannya. Dan di sini ada 2 langkah penyelesaian dan kalian bisa pilih salah satu yang menurut kalian lebih efektif yang mana. Tapi menurut aku efektif yang cara cepatnya, jadi yang di-skip ketika kalian nonton. Dan untuk soalnya yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu bentuk pertidaksamaannya 2x kuadrat plus 5x min 3 lebih dari 0. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Langsung aja. Yang pertama yaitu kita faktorkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, carilah 2 bilangan yang hasil kalinya, ini kan 2x dikali min 3, hasilnya kan min 6. Dan jumlahnya, ketika dijumlahkan itu hasilnya 5, yaitu koefisien x. Nah, bilangan itu menurut kalian teman-teman berapa? Yaitu ada 6 dan min 1. Karena kalau 6 dikali min 1, hasilnya min 6. 6 ditambah min 1, hasilnya 5. Ya kan? Nah, lalu langkah yang kedua yaitu pecahkan suku tengah 5x-nya ini menjadi 6x min x. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. 2x kuadrat plus 6x min 3. Langkah yang kedua, kelompokkan dan faktorkan. Kelompokkan menjadi 22 ya teman-teman. Nah, di sini ada 2x kuadrat plus 6 dan yang kelompok satunya x plus 3. Nah, faktorkan masing-masing kelompok. Nah, di sini kita dapat penfaktoran bentuk umumnya. Karena kedua suku mengandung x plus 3 dan x plus 3, kita bisa keluarkan. Nah, sehingga hasil akhirnya menjadi 2x min 1, x plus 3. Oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan titik kritis. Apa sih itu sebenarnya titik kritis? Titik kritis adalah nilai x yang memuat salah satu faktor sama dengan 0. Karena di titik ini tanda bisa berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif. Kita dapatkan titik kritis dengan menyetarakan masing-masing faktor dengan 0. Nah, 2x min 1 sama dengan 0 akan menghasilkan x sama dengan setengah. Nah, selanjutnya x plus 3 sama dengan 0 maka akan menghasilkan minus 3. Karena kita tadi udah bahas langkah yang pertama, jadi kita lanjut ke langkah yang kedua atau cara cepatnya. Nah, biasanya aku sendiri pakai cara cepatnya, jadi langsung aja aku jelasin. Di sini ada 2x kuadrat plus 5x plus 3 lebih dari 0. Nah, langkah yang pertama, 2 ini kita kalikan dengan minus 3 dan menghasilkan minus 6 kan teman-teman. Tapi 2 yang ini masih kita tetap simpan. Jadi kita punya simpanan yaitu 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu bentuk pertidaksamaannya akan seperti ini, x kuadrat min 5x min 6 lebih dari 0. Tapi kita masih punya simpanan 2 kan tadi. Nah, sebenarnya setelah ini kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, yang kira-kira angka berapa yang dikali hasilnya menjadi minus 6 dan ketika ditambahkan hasilnya akan menjadi minus 5. Nah, angka tersebut yaitu minus 6 dan 1 ya. Berarti penfaktorannya bentuknya seperti ini, kurang lebih x min 6 dengan x plus 1. Jadi bentuk penfaktorannya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah, kita kan tadi punya simpanan 2 kan. Nah, jadi di penfaktorannya ini langsung kita bagi dengan angka yang udah kita simpen, yaitu 2. Nah, jadi langsung aja dibagi 2, min 6 dibagi 2, begitupun dengan positif satunya kita bagi menjadi 2. Jadi, ini kan minus 3 kan, x sama dengan minus 3, dan x sama dengan setengah. Ketika kita udah memfaktorkan, kita udah menemukan x-nya berapa, langkah selanjutnya yaitu kita ke uji titik. Nah, uji titik ini uji tanda dari hasil faktorisasi di setiap interval. Nah, titik pembatasnya tadi kan kita udah nemu minus 3 dan setengah. Nah, bagi garis bilangan menjadi 3 interval. Tapi sebenarnya ini bisa kita nggak perlukan. Kenapa? Kenapa kita
bisa tidak menggunakan uji titik karena faktorannya tuh sama-sama ganjil. Nah, tadi kan faktorannya bentuknya seperti ini. Nah, ya kan, dia tuh nggak ada pangkat sama sekali. Maka, kalau bentuknya seperti ini, otomatis hasilnya pasti plus, minus, plus. Sebenarnya nggak memerlukan uji titik kalau untuk soal tadi. Tapi untuk next soal lainnya, ketika mungkin satunya ada pangkat 2 seperti ini, maka ini memerlukan uji titik. Tapi ketika pangkat 2 ini nggak ada, maka uji titik tidak diperlukan. Nah, tapi di sini aku akan jelasin juga uji titik. Nah, yang pertama, interval 1 ya, di mana X kurang dari minus 3. Misalnya X sendiri itu minus 4. Nah, langsung kita masukin ke pemfaktorannya. Dan hasilnya yaitu 9. Positif. Berarti untuk yang pertama hasilnya positif. Nah, untuk yang pertama hasilnya positif. Nah, interval yang kedua, minus 3 kurang dari X, kurang dari setengah. Misalnya 0 kan. Nah, hasilnya itu minus 3. Minus 3 negatif. Berarti di sini negatif. Nah, interval yang ketiga yaitu X lebih dari setengah. Yang lebih dari setengah misalnya berapa? Yaitu 1. Nah, hasilnya itu positif. Maka seperti yang udah aku bilang, sebenarnya kalau untuk bentuk pemfaktoran seperti tadi, di mana dia tidak berpangkat atau sama-sama ganjil, di sini kan berarti pangkat 1 ya, sama-sama ganjil, maka sebenarnya nggak memerlukan uji titik. Tapi kecuali kalau di sini ada pangkatnya. Tapi untuk memastikan aja, kalau mungkin kurang puas dengan seperti ini, boleh banget untuk menggunakan uji titik. Berarti kita udah menemukan hasil akhirnya, yaitu plus minus plus. Nah, ketika kita tadi udah ngitung pemfaktorannya, kita juga udah uji titik, maka yang terakhir kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Ini merupakan langkah yang terakhir ya teman-teman. Nah, kita kan ingin menyelesaikan yaitu 2x min 1, x plus 3 lebih dari 0. Artinya hasilnya positif kan. Nah, nilai-nilai x yang membuat hasil positif berada di x kurang dari minus 3 dan X lebih dari setengah. Karena tandanya lebih, bukan lebih dari sama dengan, maka batasnya tidak termasuk, kecuali kalau lebih dari sama dengan. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini, teman-teman. Atau notasi intervalnya seperti ini, tak hingga minus 3, gabungan setengah, sampai tak hingga. Nah, setelah tadi kita udah menentukan himpunan penyelesaiannya dan kita juga udah menentukan notasi intervalnya, maka tinggal kita bikin garis bilangannya. Jadi garis bilangannya berarti kurang lebih kayak gini, teman-teman. Ini. Nah, tadi kan kita udah cek positif, negatif, di sini juga positif. Nah, di sini berarti minus 3. Ya kan? Ini minus 3 dan ini sampai minus tak hingga, betul. Dan ini setengah sampai dengan tak hingga. Nah, berarti tinggal kita, nah karena di sini lebih dari 0, maka daerah yang pasir yaitu daerah yang ini, yang positif. Dan di sini kita pakai di sininya buletan. Kenapa nggak penuh? Nggak, karena kalau dipenuhi itu yang kayak gini modelannya ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya, maka tidak ada, maka lingkaran di sini itu nggak boleh penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dengan NIM 15241124. Saya di sini ingin menjelaskan materi saya, yaitu materi 4. Pertidaksamaan kuadrat irasional. Pertidaksamaan kuadrat irasional adalah pertidaksamaan yang melibatkan akar, tutup kurung, biasanya akar kuadrat, dan berbentuk kuadrat, baik dalam luas kiri, luas kanan, atau keduanya. Lanjut. Soal ke-1, yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat irasional berikut. Akar pangkat 3x min 6 kuadrat besar dari 3 kuadrat. Jawabannya 3x min 6 besar dari 9, 3x besar dari 9 plus 6. Kenapa bisa plus? Karena perpindahan dari kiri ke kanan. 3x besar dari 15, x besar dari 15 dibagi 3. Hasilnya x besar dari 5. Lanjut, di sini kita bikin garis bilangannya terlebih dahulu. Dan kita letakkan titiknya di sini. Dan di sini x-nya kan 5. Dan karena besar dari, kita arah panahnya ke kanan. Syaratnya 3x min 6 besar dari sama 0, 3x besar sama dari 6, x
besar sama dari 6 dibagi 3, hasilnya X besar sama dari 2, dan kita bikin garisnya lagi untuk syaratnya. Kita letakkan titiknya di belakang angka 5, dan tidak boleh di depan 5. Karena angka di sini lebih kecil dari angka di atas. Karena besar dari arahnya panahnya ke kanan. Dan terus kita beri garis lurus di titik 2 dan 5. Lanjut, kita bikin lagi garis untuk bawahnya. Karena yang full arsip ada di garis 5. Jadi arsipnya di 5, seterusnya, dan hasilnya hasil dari jawabannya himpunan tutup kurung X besar dari 5 X elemen bilangan R. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.